بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukum? Ustazah harap kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah agar bisa terus belajar atau menuntut ilmu yang bermanfaat. Amin. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran tematik pada tema 4, membiasakan hidup bersih dan sehat. Subtema 1, membiasakan hidup bersih dan sehat di rumah pada pembelajaran 2. Nah anak-anak, sekarang coba buka bukunya di halaman 14, kita akan membaca teks. Menemukan sikap kerjasama. Keluarga Ana selalu membiasakan hidup bersih dan sehat. Halaman rumah Ana bersih dan sehat. Halaman itu bebas dari sampah. Halaman rumah Ana ditanami bunga-bunga. Halaman itu menjadi indah dan asri. Sekarang coba perhatikan cerita Ana berikut. Bagiku, halaman rumah merupakan tempat yang berkesan. Di sana, keluargaku sering kerja bakti. Di sana, keluargaku sering berkumpul dan saling bercerita. Di sana, keluargaku sering berolahraga bersama. Hidup dalam kebersamaan sungguh menyenangkan. Kebersamaan merupakan perwujudan sikap persatuan. Nah anak-anak, jadi dengan adanya kerjasama merupakan salah satu wujud dari sikap persatuan. Jadi dalam keluarga kita harus menanamkan sikap kerjasama agar tercipta keluarga yang rukun. Nah anak-anak, sekarang kita lanjutkan di halaman 15. Kita akan berdiskusi mengenai dua gambar yang menunjukkan sikap kebersamaan. Berdasarkan dua gambar di atas, diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut dengan teman kalian. Nomor 1. Apakah kegiatan keluarga Ana pada gambar 1? Iya benar, jadi di situ terlihat keluarga Ana sedang berolahraga bersama. Kemudian yang kedua, apakah kegiatan keluarga Ana pada gambar 2? Iya benar, jadi pada gambar 2 terlihat keluarga Ana sedang berkumpul, sedang menikmati makanan yang dihidangkan dan bercengkrama bersama keluarga. Kemudian yang ketiga, mengapa kegiatan pada kedua gambar di atas perlu dilakukan? Ya, sangat perlu dilakukan. Jadi dalam keluarga kita harus membangun kerjasama, karena dengan kerjasama itu akan mewujudkan sikap persatuan antar keluarga. Nomor 4, apa sajakah yang harus dilakukan agar terwujud sikap kebersamaan dalam keluarga? Ya, misalnya agar kebersamaan terwujud dalam keluarga, misalnya kita tidak boleh egois atau tidak boleh mau menang sendiri. Kemudian kita harus menerima pendapat dari keluarga kita yang lain, jadi tidak boleh memaksakan kehendak. Kemudian yang kelima, apakah yang akan terjadi jika sikap kebersamaan tidak ada dalam keluarga? Ya, jadi kalau tidak ada kebersamaan dalam keluarga, maka keluarga akan bercerai-berai. Jadi tidak ada kerjasama yang baik antar keluarga. Jadi tidak ada kerukunan, keluarga menjadi tidak harmonis. Jadi dalam keluarga kita harus membangun kebersamaan, karena kalau tidak ada kebersamaan maka
tidak bisa menjalin persatuan antar keluarga, jadi tidak ada kerukunan. Nah, anak-anak sekarang coba buka bukunya lagi di halaman 17. Kita akan membaca teks tentang halaman rumah Ana, Indah, dan Asri. Halaman rumah Ana indah dan asri. Di sana ditanam bunga-bunga indah yang tersusun rapi. Banyak kumbang dan kupu-kupu hinggap di atas bunga. Ada juga pohon rindang sebagai tempat untuk berteduh. Di bawah pohon itu ada tempat duduk yang tersusun rapi. Ada juga tempat untuk bermain. Halaman rumah Ana terasa nyaman dan sejuk. Halaman rumah Ana bebas dari sampah yang berserakan. Sampah selalu dibuang di tempatnya. Sampah dibagi menjadi dua. Ada sampah organik dan sampah anorganik. Semua anggota keluarga Ana bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan. Halaman rumah Ana menjadi contoh lingkungan rumah yang sehat. Nah, anak-anak, jadi kalau rumah kita bersih, maka rumah kita akan sehat. Jadi rumah yang bersih itu tidak akan dihinggapi dengan kuman. Jadi tidak ada sarang penyakit di dalam rumah yang bersih. Oleh karena itu kita harus rajin membersihkan rumah agar terlihat indah dan bersih. Nah, sekarang buka bukunya di halaman 18. Kita akan melakukan gerak keseimbangan statis. Halaman rumah Ana bisa digunakan untuk tempat berolahraga. Misalkan berlatih keseimbangan statis. Keseimbangan statis adalah keseimbangan tubuh dalam posisi diam. Keseimbangan statis dapat dilakukan dalam posisi berdiri, duduk, dan berbaring. Perhatikan gambar-gambar keseimbangan statis dalam posisi berdiri berikut. Nah, coba lihat gambarnya anak-anak. Yang pertama ada berjinjit sambil bertolak pinggang. Kemudian yang kedua, mengangkat satu kaki lurus ke depan. Coba lihat gambarnya ya. Kemudian yang ketiga, berdiri menyerupai huruf T. Nah, jadi coba lihat ya, berdirinya menyerupai huruf T. Jadi tangannya direntangkan ke samping. Kemudian yang terakhir, sikap kapal terbang. Nah, di situ ada 4 gambar yang menunjukkan gerak keseimbangan statis. Jadi kalian bisa melakukannya di rumah. Jadi bisa dipraktikkan ya bagaimana gerak keseimbangan statis itu. Nah, statis itu apa anak-anak? Ya, jadi statis itu maksudnya adalah gerak keseimbangan yang dilakukan dalam keadaan tidak bergerak, tidak aktif, atau tidak berubah keadaannya. Maksudnya, misalnya tadi contoh pertama, berjinjit sambil bertolak pinggang. Nah, jadi itu maksudnya statis karena keadaannya monoton, jadi tidak bergerak. Kemudian, contoh kedua, mengangkat satu kaki lurus ke depan. Nah, jadi contohnya itu maksudnya statis itu tidak aktif, jadi tidak banyak bergerak. Jadi maksudnya tidak berubah keadaannya. Sekian dulu video hari ini, semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat untuk anak-anak semua. Amin. Sebelum kita akhiri, mari kita baca bersama doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.